Selamat siang pemirsa, Anda telah menyaksikan berita terkini bersama saya Vela Delisa dan saya Alma Sifa Junior. Kasus pencemaran udara akibat pembakaran sampah yang terjadi di sejumlah daerah. Kebiasaan pembakaran sampah rumah tangga yang biasa dianggap praktis dan sederhana, namun ternyata membawa dampak yang sangat besar bagi kesehatan masyarakat dan kualitas udara. Asap yang ditimbulkan dari pembakaran sampah mengandung zat berbahaya seperti karbon monoksida, formaldehida hingga dioksan. Zat-zat ini berpotensi memicu gangguan pernafasan, iritasi mata, bahkan penyakit kronis jika terhirup dalam jangka waktu yang lama. Ironisnya, kebiasaan ini masih marak ditemui di permukiman padat penduduk, terutama di wilayah yang belum memiliki tempat pembuangan sampah atau pengelolaan sampah yang baik. Pemerintah daerah sebenarnya telah mengeluarkan aturan larangan pembakaran sampah secara terbuka. Namun minimnya kesadaran masyarakat serta keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah yang membuat aturan ini sulit diterapkan sepenuhnya. Lantas, bagaimana kejadian terkini di lapangan? Untuk mengetahuinya, kita akan bergabung dengan reporter kami yang bernama Agwa Latifia Dewi yang berada di kejadian terkini. Silakan kepada Agwa Latifia Dewi. Terima kasih Vela Delisa dan Alma Sifa Junior. Permisa, saat ini saya sedang berada di kawasan Pemda Tiga Raksa di mana asap masih dapat terlihat akibat pembakaran sampah yang dilakukan oleh warga. Bau menyengat cukup mengganggu aktivitas warga sekitar dan beberapa pengendara di jalan utama terpaksa menggunakan masker demi mengurangi paparan asap. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saya akan menanyakan terhadap warga sekitar. Oke, kali ini saya akan bertanya dengan warga sekitar, yaitu dengan Bu Ayam. Bu Ayam, saya mau tanya nih, apa sih dampak utama dari pembakaran sampah terhadap kesehatan dan lingkungan? Dampak yang saya rasakan adalah gangguan pernapasan, terutama anak saya yang sering batuk-batuk dan orang tua saya yang sudah lansia yang sering sesak napas lantaran asap yang masuk ke dalam rumah. Siapa yang seharusnya berperan penting dalam pencegahan pembakaran sampah? Menurut saya semua pihak harus berperan, terutama masyarakat dan pemerintah. Kapan terakhir dilakukannya sosialisasi mengenai bahaya pembakaran sampah kepada masyarakat? Setahu saya sudah lama sekali, mungkin lebih dari setahun yang lalu. Di wilayah mana kasus pembakaran sampah terjadi paling sering terjadi? Biasanya di jalan utama atau di lahan kosong dekat pemukiman. Mengapa kebiasaan membakar sampah masih terus dilakukan meskipun sudah ada larangan? Mungkin menurut warga, membakar sampah itu adalah cara yang paling mudah dan paling cepat untuk membersihkan sampah yang menumpuk di area pemukiman mereka. Dan bagaimana langkah konkret pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini untuk kedepannya? Saya berharap pemerintah dapat membuat TPS atau memberikan solusi agar membakar sampah tidak terlalu dilakukan dan juga memberikan sosialisasi kepada warga di pemukiman daerah agar warga dapat sadar akan bahayanya kebakaran sampah. Oke, terima kasih untuk waktunya Bu Aya. Baik, terima kasih atas laporannya Bu Aya. Demikian dari saya, Agwa Latifia Dewi, kembali ke studio. Terima kasih Agwa Latifia Dewi. Pemirsa, jelas bahwa masalah pencemaran udara akibat pembakaran sampah tidak bisa dianggap sepele. Selain bisa membahayakan kesehatan, asap juga bisa menurunkan kualitas hidup masyarakat. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengubah kebiasaan membakar sampah menjadi pengelolaan yang lebih ramah lingkungan. Menjaga lingkungan dengan sederhana, memilah sampah, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak lagi membakarnya. Karena udara sehat itu hak kita semua. Saya Vela Delisa Dan saya Alma Sifa Junior. Tetap di berita terkini. 함부로 영혼을 이야기했던 순간들. 나는 그 착각이 참 좋았다. 감사합니다.
그리고 늦었지만 결혼 축하드립니다. 나이도 선수. 감사합니다.